Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Mulut seorang yang rendah hati berbicara mengenai kebenaran. Oleh Santo Markus Pertapa. Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukalah mata dan telinga kami bagimu, bagi diri kami sendiri dan bagi sesama manusia, supaya kami tahu apa yang seharusnya kami mohon, dan supaya hati kami terbuka bagi jawaban-Mu atas doa kami, bahkan kalau jawaban-Mu berbeda dengan apa yang kami harapkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, riwayat orang kudus hari ini yaitu Simeon, tokoh Israel sejati. Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang menampilkan Simeon di dalam Injilnya. Boleh dilihat dalam Lukas 2 ayat 22-35. Di dalamnya ia menggambarkan Simeon sebagai seorang tokoh Israel yang benar dan saleh di hadapan Allah. Simeon dipandang sebagai tokoh Israel sejati yang sungguh percaya akan Allah dan janji-janjinya. Lukas menegaskan hal itu dengan mengatakan bahwa ia ditentukan Allah tidak akan mati sebelum menyaksikan dengan mata kepala sendiri Yesus Almasih, Dia yang dijanjikan Allah untuk menebus dosa umat manusia. Oleh dorongan Roh Kudus ia datang ke bait Allah, dan ternyata di sana ia bertemu dengan Yosef dan Maria yang datang ke dalam bait Allah untuk mempersembahkan Yesus anaknya kepada Allah menurut hukum. Segera ia mengambil Yesus dari Maria dan menatangnya dalam tangannya sambil mengucap syukur kepada Allah karena telah diperkenankan melihat sendiri Dia yang datang dari Allah. Ia memuliakan Allah dengan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Kecuali itu, Simeon juga meramalkan penderitaan yang akan dialami Maria. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Simeon, tokoh Israel sejati. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bacaan pertama. Adakah kalian menerima Roh karena melakukan hukum atau karena percaya akan pewartaan Injil? Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kalian? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kalian menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pewartaan Injil? Adakah kalian sebodoh itu? Kalian telah memulai dengan Roh, maukah sekarang kalian mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kalian alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Tuhan telah menganugerahi kalian Roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mujizat di antara kalian. Apakah Ia berbuat demikian karena kalian melakukan hukum Taurat, atau karena kalian percaya kepada pewartaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Mintalah, maka kalian akan diberi. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka,
Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu." Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini, mintalah maka kamu akan diberi. Sebagai orang Katolik, janganlah kita pernah berkata, sia-sialah berdoa kepada Allah. Sebab hal itu adalah pikiran yang gegabah. Sebaliknya, Yesus mengajarkan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, inti maksud Tuhan Yesus adalah mengajarkan kepada kita kebaikan dan kemurahan hati Allah Bapa kepada kita. Bila kita yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anak kita, apabila Bapa di surga? Nah, pertanyaan kembali kepada pengantar awal renungan hari ini, mengapa ada wujud doa kita yang terkadang sepertinya memang tidak dijawab Tuhan dan tidak dikabulkan oleh Tuhan? Bukankah Tuhan sendiri sudah menjamin, mintalah maka kamu akan diberi? Untuk pekerjaan yang baik, pasangan hidup yang tepat, dan rumah tangga yang bahagia, kita harus memperjuangkannya setiap saat dan memohon agar Roh Kudus menjaga niat baik kita. Tidak ada kata terlambat untuk memperoleh yang terbaik, dan jangan sampai kita menyesal karena kita malas untuk berjuang. Doa aslinya pertama-tama bukan perkara mohon-memohon, dan Tuhan seolah-olah menjadi tukang pengabul permohonan kita. Tentu betul sekali bahwa hanya kepada Tuhanlah kita dapat memohon dan berseru, sebab Dialah sumber segala sesuatunya. Akan tetapi, doa pertama-tama bertujuan untuk dapat tinggal bersama Tuhan. Dan dengan doa kita bersama dengan Tuhan, dan apabila orang tinggal bersama Tuhan, segala sesuatu yang diperlukan akan mengalir. Bahkan apabila kita tidak memohon, Tuhan tetap akan memberikan yang kita perlukan. Jadi, Tuhan melihat yang diperlukan bagi keselamatan hidup kita, keselamatan jiwa kita, bukan melihat yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan belum tentu kita perlukan. Barangkali saja apabila keinginan itu dikabulkan Tuhan, justru malah menjauhkan kita dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.